Jadi pas pertama main di TVRI itu, mama dong telepon saya ke Jawa sini. Mama dong telepon dari Papua ke Jawa. Dong bilang begini, Adrian, kok ada main tinju kah? Om-om dong ada nonton di sini. Mama yang telepon. Saya bilang, bah, tak ada mama. Mama, om siapa yang bilang? Om Thomas bilang nih, kok ada main tinju. Saya bilang, tak ada. Dia bilang, iyo Adrian banyak, tapi Mateus itu cuma satu. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di bawah langit Ibu Pertiwi yang mengalahkan Jebret, mengalahkan Regista, mengalahkan R66, mengalahkan juga Pandit Football, mengalahkan Fantasista, mengalahkan Mojok.co, mengalahkan tulisan-tulisan Ainur Rahman, mengalahkan analisa-analisa dari Ilham, Putut, ya, Andres Marbun. Hormat. mengalahkan juga akun-akun sport yang lainnya yang so-so tahu olahraga, ya kan? Olahraga, dan kita sudah bisa mengatakan bahwa kita lebih bagus daripada biasanya kan akun Instagram atau media sosial PSSI. Kali ini dengan penuh hikmat saya bisa menyatakan kami lebih baik daripada akun-akun medsos Kementerian Olahraga. Karena apa? Hah? Karena kita sudah olahraga sekali. oh iya, itu tapi ini lo ngapain sih? Hah? Ini ngapain? Baku pukul. kita yang terbaik. Hah? Oke. Hari ini kita kedatangan siapa nih coach? Ya, males nih. Hah? Males. Wah, dia malas. Awas dapat pukul loh. Ini tidak boleh balas nih. Ini takut pertanyaan-pertanyaan salah pukul. Tidak apa-apa, aman ini. Hah? Ini aman. Aman gimana? Ini anak-anak ini tetangga. Tetangga kampung lagi. Orang timur lagi. Oh, Papua. Lebih spesifik lagi nih. Sorong. Hah? Sorong. Katanya Maluku. Dia lahir saja di Maluku. Ini stand up komedian temannya Ali Akbar. Bukan stand up ini. Apa? Ini Apa itu? Apa ini? One Championship. Oh, yang berantem itu? Yoi. Anjay. Yang pukul-pukul. Coba. Saya sengaja datangkan dia untuk pukul Anda. Kenapa? Anda fitnah saya sudah bisik tadi. Satu fitnah, satu pukulan. Ini intimidasi. Intimidasi. Yoi. Apa? Mantap ini. Apa ini? Hah? Apa? Sarung tinju apa ini? Itu Chris John. Chris John. Sorry Om Chris. Sorry. Ya udah, coba kedatangan siapa? Kita kedatangan Adrian Mateus. Wait. Kakak bos, hormat. Tidak usah malu-malu di sini, tidak usah. Terada kakak. Coba lihat apa pukulan tangan, coba lihat kepala. Itu kenapa itu coklat-coklat di apa nih? Di tulang sini tuh. Dong bilang kelereng, kan tuh di Sorong bilang ini kelereng. Kelereng, iya. Tahu kelereng tidak? Tahu itu, Bu. Dia punya benjolan. Kelereng ini. Iya, tahu. Kelereng tahu, masa yang nggak tahu? Mutil. Nah, lu mau bawa teman yang begini mah. Ya, santai. Santai kak, aman. Pokoknya saya kode mata langsung langsung ya. Siap kak, Sip. aman. Oke, baik. Saya tunggu apa aja kak. Iya, Kak. Saya cinta ternate. Dia Sorong. Hah? Oh, bawa Solo saya Thomas, nah saya teman Siap. saya semua. Iya kan? Saya bukan kakak komplek tuh. Iya. Yoi. Kakak Yanto. Kakak Yanto Basna, terus kakak Boci. Oh iya. Bagus. Hormat kak. Aman. Tapi ingat mata kode tak langsung ya. Tangan. Dia biasa ini kita orang di sana. Kiri ke kanan kak. Dua-dua. Oh, Sama-sama lihat bagian ini. Koalisi. Oke. Kita sudah kedatangan ini Adrian. Ini apa? Maksudnya kenapa? Atlet One Championship. Oke. Dia ini menjadi juara. Dan akan bertanding nanti. Di Thailand. Di Thailand, iya toh. Akan bertanding nanti di Thailand. Lawan siapa? Saya lawan Zhang kakak. Zhang itu dari mana? Dari Cina kakak. Dari Cina. Siap. Dia itu apa? Sudah punya gelar juga sebelumnya? Ini perebutan gelar atau? Ini perbaikan peringkat kakak. Perbaikan peringkat. Kakak siap. Sekarang dia Zhang ini dengan kau siapa yang peringkatnya di atas? Kalau kita berdua, dia baru pertama masuk ke dunia pro kakak. Jadi istilahnya saya yang duluan kakak. Oh, oke. Itu di Thailand tuh katanya kalau belum jadi fighter, kalau belum main di Thailand yang ini. Apa tuh namanya? Jadi kepercayaan orang Thailand tuh kakak. Jadi
siapa yang sudah injak Stadion Lumpini itu sudah dewa-dewa kakak. Mereka punya rekor fight itu sudah lebih dari 200 sampai 300 kali fight kakak. Di situ yang Di situ, bisa masuk situ. Yang bisa masuk situ kakak. Lumpini ya. Lumpini namanya. Masuk Stadium dong. Lumpini. Saya belum Masuk dong, Belum sampai Lumpini. 200 saya. 200 orang yang hujat iya. Tapi pukul dengan 200 orang belum pernah. Berarti sekarang sudah berapa kali bertanding di profesional? Kakak kalau untuk profesional saya kan bela diri MMA kakak. Ah. Jadi kalau untuk profesional MMA saya sudah 16 kali tanding kakak. 16 kali tanding belum dihitung yang profesional yang lain macam main Muay Thai, main kickboxing, terus saya pernah main kudo, terus saya pernah main karate kyokushin, juara 3 Asia Pasifik. Karate apa? Karate kyokushin kakak. Itu yang cari 9 ya? Tidak kakak. itu bukan main Kyo-Kyo. kakak. Oh, itu tadi karate Kyo. Hah? Bercanda. Kak, kalau saya ngenikmat aja. Karate kyokushin kakak. Jadi yang itu full contact. Kalau karate yang biasanya kan hanya sentakan atau bentuk pukulan. Iya, atau kata Iya. 1, kata 2. Kata 1, kata Iya. 2. Saya begini-begini juga ban hijau lumayan. Lumayan kakak. Ban hijau lumayan itu. Coba dong tes. Tidak bisa beda lah. Udah dulu itu SMP SMA. Siap kakak. Iya. Oh berarti. Tapi Adrian ini asalnya dari mana? Kakak saya lahir di Halmahera. Yoi kak. Anak Halmahera. Halmahera terus. Yang markas ini siapa ya Halmahera ya? Sebentar. Tanya dia. Halmahera itu di mana? Coba tanya. Kak, Halmahera itu di mana? Jangan gitu dong Kak. Coba tanya. Tanya dulu. Halmahera di mana kak? Maluku Utara Kak. Yoi. Mulai pintar ya. Mulai gokil ini Kan orang ya. kemarin Taluh Abdul Musafri datang. Tolong Abdul Musafri dari Halmahera. Iya betul. Masih mulai pintar ya. Ya bagus. Luar biasa. Salah kamu gawat ya. Anjing kok kayak gini. Ibu kota Halmahera apa? Kak kok bisa ke Sorong? Kakak jadi bapak dulu kerja di perusahaan kayu. Jadi pada tahun 99-2000 itu kan kerusuhan. Kakak. Iya. Kerusuhan Ambon Ternate ya kakak Mamat yang kakak dong tahu. Jadi Dia tidak tahu, saya tahu. kakak yang tahu saja. Yoi, berarti saya bilang ke kakak atau nanti kakak bilang ke dia. Iya. Jadi kerusuhan Ambon Ternate kebetulan bapak sudah di Papua duluan. Oh itu Ya. bisnis kayu itu tadi. Bukan bisnis kayu, bapak kerja di Di perusahaan kayu. Perusahaan kayu lapis. Prabu Alaska. PT Wikirasari kalau saya masih ingat itu kakak. Iya. Boleh sebut tidak? Iya. Jadi sudah jadi pada waktu masih kerusuhan itu bapak cari kita ke Ternate kakak. Jadi waktu di Ternate bapak kasih tinggal saya dengan mama dong di kampung. Nanti pas kerusuhan itu bapak baru datang cari kita, bapak bawa kita ke Sorong. Situ kakak. Akhirnya tinggal di Sorong. Sampai dunia yang ada nih di Sorong nih kakak. Oh. CB dengan mama di sana. Iya. Saya tahu tidak? Bapak. Siap. Ya Tuhan. Bukan hanya geografi, bahasa. Bahasa juga kurang. Linguistik. Emang orang fak-fak benci sama orang Halmahera katanya ya? Terada kakak. Tidak ada koalisi ada. Terada kakak, kita orang timur tuh paling cinta damai kakak. Cinta damai. Cinta damai kakak, jujur aja nih. Gitu Makanya Mat. kalau bicara barang tidak bisa berarti saya tinggal kode mata berarti kakak kode. Oke, dia itu suka bikin ini apa buruk-buruk Halmahera gitu. Iya, padahal dia fansnya banyak di Ambon, Siap, Kak. di wilayah timur fansnya banyak ini orang ini. Jadi gara-gara kesini banyak orang-orang timur, orang-orang timur pada nonton YouTube sini. Siap. Dan mereka pada senang. Makanya Iya. kita ngedatangin Kak Adrian supaya Iya. ada fighter juga dari. Iya kakak. Jadi dulu waktu kecil kan semua pengen jadi kakak Boas. Iya. Iyo kakak tahu kakak juga jangan-jangan kakak mau jadi kakak Boas. Iya, lagi. iya, semua. Iyo jadi ya ada pencapaian terbesarnya Adrian. Maksudnya menurut itu menurut Adrian nih. Jadi ketika adik-adik di komplek, mama kalau pulang dari pasar belanja itu, anak-anak komplek tuh dong suka angkat mama pu barang-barang baru dong bilang dong pengen jadi seperti Om Adrian. Itu saya punya kebanggaan tersendiri. Jadi ya di samping kakak Boci yang jadi sosok ada Adrian Mateis juga gitu kak. Di olahraga yang Di lain. olahraga yang lain kakak. Iya. Tapi sebenarnya kemampuan bertarung atau kemampuan jadi fighter itu dimulai dari kapan? Saya mulai dari Jakarta kakak. Bukan di Sorong? Bukan di Sorong kakak. Jadi di Sorong dulu pernah saya ikut karate. Jadi
pas naik sabuk itu kan kita harus sparring sama kakak senior. Yoi. Apa dong bilang komite ya. Iya, itu nanti lanjut di luar. Jadi pas waktu saya sparring sama kakak senior, saya pukul kakak senior, gigi jatuh. Jadi mama marah, mama bilang kau stop ikut barang-barang begitu. Kau bantu saya di kebun saja. Nah, sudah, jadi saya berhenti kakak. Sampai saya lulus SMA, sampai saya kuliah ke Jawa sini kak. Kuliah di mana? Saya kuliah di Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan kakak. Siap. Itu ini ya, apa jabatan dinas gitu ya, ikatan dinas ya? Siap kak. Iya, Jadi ya kakak tahu tuh saya kuliah mata saya kakak. Saya kuliah mata saya ikatan kakak dinas. tahu. Yoi. Tes di Sorong. Tes di Sorong kakak, tembus di Sorong puji Tuhan kak. Akhirnya dapat di Jakarta itu? Dapat di sekolah Jakarta, itu? sekolah di Jakarta kak. Oke. Jadi pas di kampus itu ada ekstrakurikuler tuh kakak tuh. Jadi ya saya waktu itu tes ekstrakurikuler trompet tapi tidak bisa ini itu kakak. Saya bisa tiup trompet tapi ya karena biasa kakak-kakak senior orang tuh. Jadi saya latihan bela diri untuk jaga pace dia di luar nih. Yoi kak. Iya. Jadi saya latihan itu tidak ada niat untuk saya mau tanding-tanding kakak. Saya mau balas dendam karena di dalam kau pukul saya, di luar berarti kau bunyi. Oh, jadi ikut latihan ini? Iya, saya latihan bela diri sudah tuh. Ini podcast horor ya? Takut tidak gantung. Aduh, saya ombek. Kak, tapi itu katanya sempat jadi pemain bola dulu Persiram Raja Iya Ampat. kakak, dulu waktu masih sekolah-sekolah SMP tuh dulu ada Persiram U16 tuh. Jadi dulu pernah ikut-ikut. Ya dulu ada Liga LPI kalau tidak salah ya kakak ya. Liga pelajar. Liga pelajar. Iya. Nah, jadi pertama ikut itu mereka pernah panggil saya untuk main di situ kakak. Jadi pas masuk SMA ya saya kasih tinggal karena SMA ke sekolah asrama. Jadi ya saya tidak sampai selesai kakak. Jadi cuma sampai karir sepak bola di U16. U16 saja kakak. Main bola posisi apa? Saya striker kakak karena saya cepat soalnya. Oh, untuk strike Ya, lawan. untuk strike lawan. Strike lawan. Untuk strike. Saya biasa di depan kak. Tapi waktu kuliah ke Jawa sini biasa main liga mahasiswa juga. Saya masih sempat main juga saya main di sekolah tinggi perikanan tuh kakak. Biasa itu ada Liga kampus lah. Liga kampus tuh kakak tuh. Biasa main di Kuningan situ kak. Di Gor Sumantri kan. Ya. Jadi ya masih dipercaya sama kampus juga untuk main kak. Oh, tapi sudah pas di Jakarta itu sudah fokus ke bela diri. Ke Jakarta tuh ya masih cari jati diri juga tuh kakak tuh. Jadi latihan Belum tahu ya, belum mau tahu masuk mau yang jadi mana, apa ya, kakak. ya. Jadi saya juga ikut ekstrakurikuler drum band juga di kampus. Jadi semua saya ikut Trompet kakak, juga? hampir semua Kenapa ya kakak. lu? Saya tiup trompet kakak. Tapi yang mengembang di bawah. Yang jadi kalau mau tiup tidak Iya, bisa tapi Kak. rasa yang di bawah yang lebih besar. Jadi kalau mau tiup dong bilang apa pakai yang karet kakak. Beret aja Biar bre. Dia pres. Karena kadang rasa kok trompet tidak mau bunyi tapi di bawah mengembang. Betul lagi, Gitu. Kak. Balon tuh. Kebanyakan kakak, kebanyakan begitu kak. Iya. Oh, berarti hobinya drum band juga. Ayo kakak, saya juga di kampung kan suka ke gereja juga tuh kak. Tuh, maksudnya main-main di gereja. Musik main-main ya? Musik kan. Jadi ya maksudnya di dalam diri juga ada sifat-sifat seni juga sedikit kak. Jadi main-main musik tuh kakak. Terus kemudian kapan menentukan untuk saya kayaknya fighter deh. Iya kakak, jadi waktu itu memang saya punya, jadi bayar uang kuliah tuh saya sudah nombok kakak. Saya sudah nombok bayar uang kuliah itu berapa semester saya tidak bayar tuh kakak. Jadi waktu itu saya pulang gereja sore, kan kalau sekolah-sekolah kedinasan kan ada IB kakak, izin bermalam. Iya. Jadi pulang dari izin bermalam tuh kan saya izin untuk sembahyang. Jadi pulang dari sembahyang tuh pelatih yang kasih latihan kita fight ini. Bela diri tuh. Iya yang kasih latihan bela diri ini dia panggil saya ke rumah. Dia panggil saya ke rumah, dia tanya, Adrian kau mau fight kah? Saya bilang, Master ada lawan punya video ada enggak? Ini, kamu lawan nanti, lawan dia nih. Dia kasih tunjuk, saya bilang, Master sama-sama makan nasi itu maju. Yoi. Padahal kau makan sagu. Padahal saya makan sagu. Saya tipu Master sih. Hancur kak, pas. Sudah kakak, itu saya cuma latihan pukul aja. Itu juga awal pertama saya naik pesawat. Karena saya Di mana itu? Tanding di mana? Tanding di Batam kakak. Di Batam.
Jadi pertama saya main Fight Pro yang saya dapat uang tuh kakak tuh. Sudah. Main tanding saya kalah kakak, kena kuncian di leher. Tapi ya saya dapat uang tuh kakak tuh, dapat uang jadi ya untuk pakai bayar saya punya uang kuliah kakak. Jadi saya putuskan, bukan saya putuskan sih, memang jalan ninjanya sudah seperti itu Jalan kakak. ninja ya? Yoi kak. Sekejap ya. Sudah jadi ya pas selesai tanding ada promotor yang senang saya fight kakak. Jadi dong panggil saya terus kakak. Jadi di samping saya belajar juga. Jadi saya termasuk orang yang cepat juga kakak. Kuasai bela diri itu kakak. Jadi kebiasaan tuh orang sampai 5 tahun baru bisa main di pro kakak. Saya tuh cukup 2 tahun saja kakak. Saya sudah bisa main pro. Terus saya main di promotor bagus lagi. Di One Championship ini kakak. Jadi selama saya sekolah ya. Saya tanding di One Champ ini saya dapat uang. Saya pakai bayar saya punya uang kuliah nih kakak. Awal-awal itu ya? Awal-awal tuh kakak. Jadi dulu pernah saya main tinju TVRI 8 ronde kakak. Oh. Jadi om yang pakai helm? Iya kakak. Jadi pas pertama main di TVRI itu, mama dong telepon saya ke Jawa sini. Mama dong telepon dari Papua ke Jawa. Dong bilang begini, Adrian, kok ada main tinju kak? Om dong ada nonton di sini. Mama yang telepon. Saya bilang, bah ada mama. Mama, om siapa yang bilang? Om Thomas bilang nih, kok ada main tinju. Saya bilang, ada. Dia bilang, iyo Adrian banyak, tapi Mateus itu cuma 1. Rata-rata Mateus atau apa Jadi kan marga tuh kakak karena marga tuh. Jadi ya, mama dong sekak mati di situ. Ya tapi pelan-pelan saya kasih pengertian tuh. Kasihan kakak. Jadi setiap kuliah tuh, kan kalau minta uang ke mama dan bapak kan cuma petani. Jadi ya, saya juga, baru di keluarga kan saya anak laki-laki sendiri kak. Jadi ya, saya juga harus pintar-pintar ini tuh kakak. Jadi ya sambil fight, sambil saya bayar saya punya uang kuliah juga kakak. Jadi biasa kalau fight berarti saya lompat pagar. Karena kan sekolah asrama. Iya. Kabur. Jadi promotor One Championship tertarik. Saat itu akhirnya disuruh tanding di berikut-berikutnya lagi. Saya belum langsung tanding di One Championship. Jadi waktu malam itu dibikin turnamen kakak seluruh Indonesia untuk cari atlet terbaik Indonesia untuk main di One Championship kakak. Jadi malam itu tuh kita 3 kali pertandingan kakak. Malam itu saya kasih tidur 2 orang juga kakak. Tidurin apa mati? Maksudnya kasih tidur. Oh kau. Ketahu dong. Kakak tahu anak Sorong tuh. Iya. Saya bilang kalau mau besar ke biak. Tapi kalau kau mau bajingan kau datang ke Sorong. Karena Sorong kota bajingan. Tapi sorry di sana tuh ada istilah tiap kota. Sorong itu kota bajingan. Kata lu kota pendidikan. Apalagi kota pendidikan Jogja. Sejak kapan Sorong? Itu dulu pernah cerita Boas, Ortisan itu. Bukan, maksudnya mereka itu selalu fight untuk pendidikannya. Suku-suku itu Ayamaru, Aifat itu kalau ada pendidikan itu ini. Tapi kalau nama julukan itu ada. Sorong itu kota pendidikan. Bajingan bukan karena kita bajingan ya, tidak kakak. Maksudnya ya kita paling andalan. Keren lah. Bajingan di sana itu berbeda makna. Bukan bajingan maki ini kota. Ini bukan. Lapoce. Apa Lapoce? Saya pakai apa? Hah? Lapoce. Lapoce. Orang buton mana? Lapoce. Tapi kan tadi naik pesawat pertama kali yang ke Batam. Iya. Berarti dari Sorong ke Jawanya naik kapal. Saya naik kapal. Nah ini cerita yang dia selalu tunggu kalau ada orang timur di sini tanya. Iya kakak saya naik kapal. Jadi waktu itu. Kapal apa? Kalau saya masih ingat itu Gunung Dempo. Kakak. Gunung Dempo. Gunung Dempo tidak lewat Fak-Fak. Dia lewat utara toh. Dia lewat utara. Iya. Berapa hari kak? Saya naik itu kira-kira 1 minggu kakak. 7 hari. 1 minggu. Semua yang singkat itu. Nanti anak Jayapura yang naik kapal baru tanya sini 10 lebih. 10 hari lebih. Karena kan di ini kan Sorong tuh. Di ujung. Di Moncong tuh kakak. Iya. 7 hari kak. 7 hari. Sampai Jakarta. Sampai Jakarta kakak. Baru sampai di Jakarta bingung. Turun di Priuk kan. Yoi, baru tanya sekolah tinggi perikanan tuh di mana? Udah naik taksi saja. Naik taksi baru bilang aja sekolah tinggi perikanan tuh di mana. Di sekolah tinggi perikanan yang Priuk ini berarti? Bukan kakak, kita di sekolah tinggi perikanan Pasar Minggu. Kakak. Oh, yang di sini. Sekarang sudah ganti nama ahli usaha perikanan. Oh, sudah ganti nama. Semenjak Anda ikut One Championship? Tidak kakak. Oh, gak ada hubungan masa gara-gara ada gak ada. Ya maksudnya di sini bisa. Itu bagaimana? Iya maksudnya bisa. Siapa tahu di sini bisa usaha selain perikanan bisa jadi petarung. Tidak. Akhirnya baru kerubah nama kakak, karena ada.
Itu kan jalan ninja tuh kakak tuh masing-masing tuh ini tuh. Tapi ya kebetulan saya juga kerja di Kementerian Kelautan kakak. Sudah lulus berarti Sudah kuliahnya. lulus, sudah dinas ya iya, ikatan ya? Sudah kerja di Kementerian Kelautan yang di Gambir sini kak. Lihat luar biasa. Adik gue juga soalnya perikanan kelautan juga di Unpad. Itu ikatan dinas karena setelah itu langsung pasti diikat. Itu yang milih perikanan dan kelautan kakak sendiri apa orang tua? Kebetulan di SMA kan sekolah SUPM kakak di Klademak 1 situ. STM itu? SUPM kakak, Sekolah Usaha Menengah Perikanan. Pakai seragam Yoi, biru-biru muda seragam itu. biru-biru muda Pas masuk, Yoi, baju di dalam. Press, otot harus terlihat itu. Otot harus terlihat. Tuhan, saya pupu ada di situ soalnya. Iya kak, jadi saya lanjutan dari SUPM, saya lanjut ke STP kakak, dulu STP. Itu tes juga kan? Tes juga kan. Itu yang pengen siapa? Yang pengen sih orang tua. Tapi dengan keadaan terpaksa juga, tapi karena kemauan orang tua. Tuh anak-anak timur ini kan paling penurut tuh kakak tuh, jadi biar sudah ikut sudah. Padahal di dalam ya kakak. Penurut. Padahal di dalam ya kakak tahu lah. Begitu sudah. Penurut dengan. Semuanya rata-rata gitu ya. Tahu Abdul Musafri orang tua yang nyuruh kuliah. Lu dokter gigi. Yongki Aribowo. Yongki kan gak dari sana. Oh Yongki bukan timur? Bukan. Oh bukan Yongki. Ini juga orang tua. Iya. Biasanya suruhan orang tua terus ke sini, tapi di sini ininya ini ya nasibnya jadi berubah. Iya. Gue jadi stand up komedian, ini fighter. Iya. Itu dua orang tua sepanjang jalan lah Siap, istilahnya kakak. begitu. Kakak kenapa gitu? Terada kak. Mau siap pukul dia? Terada kak. Sebenarnya saya taruh tangan di bawah meja ya Iya. sudah. Kabar-kabar saya. Bicara-bicara. Siap kak. Oke. Berarti selama ini di One Championship sudah main 16 kali. Siap kakak. Itu full kemenangan? Saya 5 kali kalah kakak. Terakhir 6 terlalu kali. laku sekali. Terakhir. Harus menang semua dong. Kakak, begitu sudah kan belajar. 5 kali kalah ini dari orang apa? Dari orang apa-apaan? Dari orang Filipin 2 kali. Dari orang Filipin itu adik kakak. Terus orang Young husband dengan husband. orang Thailand 1 kali. Thailand 1 kali. Terus orang Brasil 1 kali. 1 kali. Sama orang Cina 1 kali kak. Oh. Dari Filipina ini kan sama-sama makan nasi juga. Iya kakak. Kenapa bisa kalah? Jadi itu awal pertama saya masuk ke profesional kakak. Jadi saya yang 2 orang beradik kakak nih, mereka adalah champion. Saya langsung dikasih ketemu sama champion kakak. Di kelas itu? Di kelas itu kakak. Jadi mereka berdua nih juara Wushu Sanda Asian Games tahun 2016. Asian Games. Ya, Asian Games kakak. Mereka 2 juara kakak. Nah kalau basic yang kayak tadi itu berarti basicnya apa? Karate? Mereka Wushu Sanda kakak. Kalau Adrian? Kalau saya Yusi Kendo kakak. Oh. Yusi Kendo itu seni bela diri yang dibuat di kampus kakak. Jadi Yusi Kendo disingkatnya Judo, Silat, Karate sama Taekwondo. Vitamin C-nya 1000 itu. Ya kakak, saya tidak tahu itu vitaminnya berapa. Soalnya kita pica-pica. Yusi itu, Yusi. Selesai mi. Gue lagi serius lagi dengerin Yusi anjing. Gue bener lagi ngomong. Yusi Kendo Yusi 1000 itu. Iya Yusi 1000 Bukan kan? Yusi itu. Oh. Ini bisa-bisa aja lu. Gue lagi dengerin singkatan Yusi 1000. Oh oke. Kakak mau coba pukul dia gak? Tidak, kita koalisi. Waduh. Santai saja. Masih Oke. Tapi kau tipikal anak Papua ya, yang kalau mau pukul orang gigit lidah dulu tidak? Aduh kakak, kalau di pertandingan tidak bisa kayak begitu. Oh, tidak bisa. Ada. Emang ya? Yoi, Kak. Rata-rata Papua. Gimana maksudnya? Pokoknya gigit ini Gigit atau gigit bibir lidah. kak, gigit lidah kak, iya kakak. Banyak kan ya begitu. Banyak. Refleks itu ya? Iya. Atau tipikal yang harus buka baju dulu. Kasih takut orang dulu buka baju. Ada yang buka baju atau tidak teriak-teriak. Saya ini punya om yang ini ya. Berarti itu teknik ya? Itu teknik untuk kasih takut orang. Oh, padahal Yoi. skill belum tentu. Padahal skill belum tentu. Oh. Yoi. Kalau gigi lidah tinggal uppercut kan lidah putus. Kan? Kalau gigi lidah kan, apalagi gigi bibir kan tinggal uppercut. Jadi gigi dengan gigi baku sentuh sudah putus. Putus bibir ya? Yoi. Horor ya? Podcast 17 plus.
Kakak saya mau nanya ragu-ragu ini jadinya. Kak tapi dulunya suka berantem gak sih Kak? Jadi kalau berantem dulu ya, kalau tong anak-anak sorong sih, kayaknya saya tipikal orang yang suka berantem. Kak. Ada luka di bawah sini kakak. Orang pukul pakai doka nih. Doka tahu nggak? Gear itu. Ya, jadi saya pernah tidur di got 3 hari. Mama dong lapor polisi bilang saya hilang. Padahal saya udah tidur di got. Karena dapat pukul? Dapat pukul tidur kakak. 3 hari? 3 hari kakak di got. Iya betul sih wajib. Orang lapor polisi sih. Iya kakak. Karena hilang, tidak pulang ke rumah. Tidak ada orang yang lewat di got itu? Tidak ada kakak. Jadi pulang dong main. Kakak tahu kalau di komplek kan dong main jaga-jaga tuh. Iya. Yo, idon jaga saya di jalan. Saya baru pulang dari SMP tuh. Gara-gara masalah ini. Perem? Tidak kakak, paduan suara 17 Oh, Agustus. bukan soal cewek 17 Agustus jadi dari SMP. Karena dari paduan suara baku pukul. Iya kakak. Maksudnya begini kakak, dari SMP kan dong panggil berapa orang Iya, tuh. iya, Yang mewakili untuk baru nanti dong kumpul di alun-alun baru latihan. Iya. Jadi saya ini ada bikin selek sama ada anak SMP sebelah tuh. Jadi dia lapor dia kakak-kakak komplek. Jadi dong tunggu saya kakak. Sudah. Dapat pukul? Dong pukul tapi dong pukul borong tuh kakak tuh. Iya, berapa orang? Kalau lu hitung tuh sekitar 8 sampai 9 orang. Pukul kau sendiri? Pukul saya sendiri kakak. Tapi memang saya share 1 orang saja. Share begini. Pace satu dia tiba dengan doka langsung taruh. Pak. Saya tiba langsung. Di got? Di got kakak. Langsung dong bubar juga. Saya tinggal di situ kakak 3 hari. Dan baju-baju seragam nih masih itu tuh. Tapi kalau di Jakarta ada pengalaman pukul jalanan. Kalau di Jakarta ya, kalau saya hitung-hitung ya kakak, kalau di Jakarta ya 3 kali kakak, 3 kali. Saya pukul orang ya. Kalau kakak dong lihat pengamen itu kan lo suka pakai anting-anting yang besar-besar di hidung. Saya pernah tarik sampai putus tuh. Jadi saya lari sore. Horor. Saya bilang saya pernah tarik. Iya, tidak usah kasih sampai putus ya. Tidak usah. Saya pernah tarik saya sampai situ. Ya kakak, jadi saya lari sore itu. Dulu ada masih kopaja itu kakak kalau tidak salah ya. Jadi saya lari sore. Terus ada kakak perempuan itu turun dari mobil. Jadi karena dia turun dari mobil jadi saya lari kan dari belakang tuh. Terus pengamen tuh pukul kakak perempuan pantat kan. Oke, pelecehan lah. Pelecehan. Jadi saya di situ lihat. Jadi saya tegur. Pace ini belum selesai tegur begini Pace toki saya dengan gitar dari kepala. Saya bilang kok salah orang. Terus saya bilang kok salah orang. Sarang pas Pace pu gitar yang saya toki dari kepala. Hancur. Baru kan dia pakai anting-anting besar di sini tuh. Saya kasih masuk tangan situ baru saya tarik. Sapi saja yang besar itu saja tarik saja dia ikut. Apalagi kau ini. Itu saya tarik kak. Saya pukulnya di situ baru teman-teman datang tuh. Langsung dia mau borong saya tuh. Kakak mau borong saya. Dia kasih keluar celurit. Itu saya pegang kayu balok. Saya bilang maju satu-satu. Kalau kamu laki-laki semua kamu maju satu-satu. Tak ada yang berani kakak. Saya taruh Pace dengan saya lutut dia sudah kakak gigi semua tuh jatuh di aspal. Saya pukul. Tapi saya punya lutut juga luka kakak karena kena dia pu gigi. Iyalah. Jelas. Tapi dia pu gigi habis semua jatuh di aspal. Itu satu, 2 lagi? Yang kedua tombak pukul di itu dunia malam kak ini kak. Klub. Yoi kak. Dunianya kamu nih. David nah tolong. Aduh kakak, jangan kode-kode mata kak. Jangan gitu-gitu dong. Ini apaan nih? Nanti selesai podcast saja waktu urus Pace dia nih. Iya kakak, jadi kalau yang itu tuh pas adik-adik yang saya juga baru kasih latihan dorang semua lengkap tuh kakak tuh. Itu tuh kasih berangkat orang di. Gara-gara apa? Hilang kesadaran? Bukan hilang kesadaran kak. Jadi waktu itu ada yang ulang tahun tuh. Jadi mungkin terlalu tinggi jadi goyang mungkin kan minuman tumpah ke orang pemeja tuh. Jadi orang di sebelah ini marah. Akhirnya dia ramas tumpah ada laki-laki satu. Ya tuh terima lah. Tuh pukul dorang dong panggil anak banyak. Jadi tuh undang dong di depan klub itu baru sudah kakak tuh tindis lain tuh jatuh. Sampai orang yang pulang-pulang dari situ dia bilang kita ini gangster kan. Yoi kan. Bangga Tidak bangga kan. Masalahnya orang-orang dong cari kita tuh berapa minggu tidak dapat kakak. Sembunyi semua. Jatuh. Iya kakak. Lain kali kalau pas ada pukul-pukul gak ajak. Gak usah ngapain. Gangster gabung tuh. Nah yang ketiga?
Yang Dia ketiga, panik sendiri Enggak, tapi enggak, tanya tapi terus. seru ini Iya, ceritanya. iya. yang ketiga saya pukul supir angkot kakak. Kenapa lagi kasihan? Orang lagi mencari. Bukan lagi mencari, maksudnya ya waktu itu tuh ada adik perempuan kan duduk di samping supir angkot, anak SMA kakak. Jadi waktu itu ke arah-arah Jatinegara kalau tidak salah ya kakak ya. Jadi waktu itu adik perempuan tuh dia cuma menangis saja di sebelah. Jadi kenapa ini dia menangis? Ternyata dia pace angkot ini dia suruh lecehkan adik perempuan nih. Tapi adik perempuan tidak berani karena pace supir angkot ini masih muda-muda. Kalau orang tua mungkin saya tidak pukul. Kalau agak-agak orang tua mungkin saya tidak pukul kakak. Tapi dia masih muda tuh. Saya lihat ini kenapa adik perempuan ini menangis. Wah. Jadi saya diam aja kakak. Sebenarnya saya turun itu kakak. Tapi saya bilang pura-pura ikut saja tuh. Ikut baru saya lihat jadi saya duduk tuh pas di belakang supir angkot itu. Jadi saya lihat ini laki-laki setiap ganti proseneling tuh kan dia ramas-ramas adik pupa sebelah tuh. Oh, pelecehan. Sudah, kaks. Saya turun dari situ tuh saya tidak pakai tanya-tanya lagi. Tak, saya putar dari sebelah kan turun kan. Saya tidak bayar dulu, saya sengaja tidak bayar. Dia bilang, "Mas bayar deh." Saya bilang, tidak mau bayar. Kenapa? Nah, ditegur tuh. Baru adik perempuan ini sudah tambah menangis. Macam dia mau kasih kode isyarat ke saya tuh. Biar saya mau tolong dia nih. Tapi karena saya tidak tahu dia cara-cara selak. Kalau saya jalan ke sebelah sudah. Tarik pace dari itu. Tindih sudah mau. Pukul dia? Saya pukul sampai tangan ini mungkin susah gitu kakak tuh. Saya taruh dia di pintu baru saya pakai pintu dorong-dorong ya. Taruh dia kepala baru dorong. Cukup. Itu usah lanjut. Maksudnya memang seru. Kita juga pengen tahu endingnya bagaimana. Tapi ini dolar merah ini. Akhirnya saya tanya ini. adik perempuan tuh. Dia bilang dia sudah ini saya dari tempat waktu saya naik pertama kakak. Sudah ramas-ramas adik nih. Kasihan. Jadi sudah adik. Kita urus di polisi saja. Bawa dia polisi? Kita bawa ke polisi kakak. Saya pegang dia saya ikat dengan tali rafia nih. Berdarah saya ikat dengan tali rafia. Saya juga siap dapat penjara adik. Karena kan memang saya pukul dia tuh. Kalau dia mau lapor. Jadi saya bilang adik ikut juga. Sudah kita ke kantor polisi di Jatinegara situ lapor. Tapi sebelum lapor juga saya telepon kakak dia juga. Kakak yang ini tuh biar bisa beki. Siapa yang mau masuk penjara. Ada di balik kejagoannya. Ada tagu juga. Maksudnya ya siapa yang mau masuk penjara kosong-kosong begitu aja. Saya dapat pukul di dalam ya. Iya, itu kan tidak terencana kan. Melihat kejadian di depan kan refleks. Ya. Gitu dong, membela hak-hak. Ini baru nih ya gue demen yang gini nih. Lihat ya. My friend. Oke, tapi kita bahas ini soal jangan tarung jalanan. Nah, tarung di ring. Profesional. Iya. Besok ini berarti persiapannya sudah apa? Pertandingan lawan siapa tadi? Chang? Lawan Zhang. Tanggal ini 25. Tanggal 24 fight kakak. 24 Februari. 24 Februari. Oke, jadi tanggal 24 Februari ini Adrian akan fight melawan Zhang dari China. Iya. Zhang Safi. Zhang Safi dari China dan berlangsung di Stadion Paradewa. Stadion Lumpini, Stadion Paradewa ya. Iya, kakak. Ini maksudnya bukan stadion bola ya. Stadion fight ya. Stadion fight kan. Iya, akan berhadapan di sana untuk perbaikan peringkat. Siap. Di One Championship. Kalau mau tarung ini persiapannya apa aja sih kak? Iya. Kalau persiapan karena kita Pukul main. supir. Tidak. Jadi sudah dulu kakak. Cari supir jadi lagi latihan. Untuk persiapan kan ini kan bela diri campuran kakak. Kalau bela diri campuran tuh ada ground fight. Ground fight terus striking kakak. Jadi kebetulan Zhang ini kan strikingnya kan bagus kan kakak. Jadi ya saya mungkin akan berusaha untuk mendominasi dia juga di fight yang datang ini kakak. Karena kan perbaikan peringkat biar saya juga bisa nantang Sabuk nantinya. Sudah pernah lawan dia sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah, ini pertemuan pertama berarti ya? Pertemuan pertama kakak. Kak kalau kayak makan sama istirahat tidur itu dijaga nggak? Kalau makan seminggu nanti, ini saya sudah jaga makan kakak untuk jaga saya punya berat kan kakak. Oh iya. Ya karena kita fight nanti di berat 56 kilogram kakak. Jadi jaga makan terus istirahat yang cukup kakak. Karena pokoknya persiapan saya akan siapkan semua kakak
untuk bela Indonesia nih Kak. Iya. Yoi. Itu total hadiah berapa tuh? Total hadiah nanti Kalau menang? di belakang baru saya kasih tahu Kakak. Maksudnya kan Biar- motivasi. biar- Supaya yang masih suka baku pukul di jalanan juga Iya, oh, Kakak, mending kalau- kita profesional. Kalau untuk saya punya fight ya Kakak, untuk kontrak yang sekarang saya di kisaran Berawal dari pukul supir. Menjadi Iya. Anda mending. Kok Anda sih? Itu mau kalah mau menang sama kan? kalau kalah, Kalau menang? kalau menang Dua Oh, kali dua lipat. kali. 2 kali lipat. Tuhan. Baru kita party apa di Sorong nanti? Ya depan-depan situ saya tuh kilo-kilo situ tuh. Bah Kak, jangan Bisa. kasih tahu kartu tuh. Kartu mati nanti. Nanti anak-anak Sorong jadi pengen kayak Kak Adrian ya. Ini mimpinya Iya maksudnya ini kan profesional, taruh Iya, bebas maksudnya- dan itu Iya, fair kan, iya, kan, fair fair. play kan. Yang pertandingan melawan si siapa ya Pak? Alex Silva. Alex Silva. Dari Brasil itu udah pernah ya? Sudah Kakak. Itu siapa yang menang? Kita 2-1 sama Kakak. Itu juara dunia Kak? Juara dunia. Dia juara dunia Kakak. Di kelas ini ya? Di kita punya kelas Kakak. Oke. Saya pukul pace KO. Ah. Yoi. Sudah 2 kali Baru- lawan dia? Iya sudah 2 kali Kakak. Jadi satu kali yang pertama saya menang, yang kedua saya kalah Kakak. Dia juga salah satu saya punya idola dulu. Dulu saya nonton dia Kakak. Sekarang saya satu panggung dengan dia. Dan lawan dia? Dan lawan dia dan dia punya rekor fight itu tidak pernah kotor Kakak, selalu menang semua. Tercoreng Selalu di? menang. Selalu menang dan kalau dia kalah, paling dia kalah decision, kalah Angka ya? kalah angka Kakak. Iya. Tapi baru satu kali dia kalah KO dengan Papua Bad Boy Kakak. Papa Bet. Yoi, pukulan kayu bakar dari Sorong Kakak. Yoi. Yoi. Kayu bakar dari Sorong. Dia bilang apa? Barang jalan biasa. Barang jalan biasa. Yoi. Anak-anak selatan yang kuasai. Itu kenapa dipanggil Papua Bad Boy sih julukannya? Jadi Kakak, kenapa Papua Bad Boy? Jadi saya latihan itu, biasa kan orang latihan kan ikut cara pelatih kasih latihan Kakak. Tapi saya ini suka bikin gerakan tambahan. Yoi. Sama. Mulut. Coba. Ada manuver sedikit langsung. Weh, sama, weh. Mamat nih, weh. Jadi dikasih nama sama pelatih, 2 pelatih. Ada saya punya pelatih tinju sama pelatih Zuli Silawanto. Pelatih Ranu sama Zuli Silawanto. Jadi waktu itu Master Zuli cuma kasih nama Bad Boy. Adrian Bad Boy. Tapi dia bilang kurang bagus tuh. Jadi karena di sekolah itu kita dari daerah-daerah tuh. Jadi dia bilang Adrian dari Papua, jadi kasih nama Papua Bad Boy aja. Lebih bagus. Mereka pas kasih nama itu sampai sekarang nih melekat di Adrian itu. Ini bukan hanya melekat di Anda, melekat di kami semua gara-gara Anda. Ya, pokoknya lihat cabai Papua, mana Papua Barat? Bad Boy. Aduh Kakak, saya minta maaf kalau memang bikin Kakak tercoreng, saya minta maaf juga. Dia mencoreng diri sendiri. Saya cuma mau bilang saya ini laki-laki sejati. Wes, Yoi, Kak. laki-laki Karena sejati. saya bertarung tuh di ring, bukan di jalan. Kan pernah juga di jalan. Iya Kakak, maksudnya itu kan yang Dulu, bikin. itu dulu, kan, itu yang dulu Dulu, Kakak. Yang sekarang kan tidak Kakak. Yang sekarang lebih kayak kontrol ya Kakak. Saya pernah dipukuli tapi saya tidak mau melawan. Karena saya tahu porsi Kakak. Jadi sebenarnya dengan profesional seperti ini itu lebih kontrol emosi. Kontrol emosi Kakak. Oh iya. Lebih tahu diri Kakak, karena itu bukan tumpu porsi Kakak. Tong ini latihan tiap hari Kakak. Jadi kalau Anda macam mau selek dengan kita ya, kita lebih baik pilih menghindar karena kok bukan saya punya porsi. Kakak mau tes? Tidak Tidak. dia. Oh. Kakak Dia. kamu 2 tapi satu-satu Kak. Tidak usah. Gimana sih? yang itu yang berdua ya lawan dia. Yang pas itu ajar. Tag team begitu. Tidak bisa begitu. Kakak itu dunia tipu-tipu yang itu. Iya, Smackdown. Iya, itu dunia tipu-tipu. Iya, itu kan Kita variety pukul show. pakai sarung tangan aja berdarah. Mereka pukul Masih pakai tangan lompat kosong. dari atas berapa puluh meter. Jatuh stabil itu. Masa rekisi masa pakai jurus apa kok yang pantat masa orang tidak mati. Tapi ini berantem memang pakai nih Kak. Iya Kakak, sarung tangan tanding yang Kakak dapat. Kakak mau tanding nih Kakak kapan? Langsung habis ini saya Harusnya hajar pakai dia. tulisan dong. Papua Bad Boy sini nih. Yoi. Siap Kakak. Nanti saya kirim sarung tangan yang mau ini kayak Kakak dorang lah. Kita taruh di sini kan Ganti Chris John. ganti dibarengin. Oh taruh sama-sama. Ini Iya. kan tinju. Iya. Kita taruh One Championship Yang juga. ada tulisannya Kakak.
Iya. Nah, waktu apa namanya pertarungan biasanya itu. Iya kakak. Itu ketika naik di ring itu apa yang di ini? Kalau pemain bola kan lihat penonton semakin banyak, semakin euforia kan. Kalau saya kebalikan kakak. Kalau cewek-cewek yang teriak saya lemas. Asli. Demi saya karena tipe kakak. Semua itu. Saya lemas. Berarti kakak. kalau yang kedua lawan Alex Silva gara-gara banyak cewek. Jadi saya ketemu Alex Silva tuh banyak yang ragukan kakak. Jadi saya cuma telepon sama mama. Saya juga waktu itu tidak percaya bahwa saya pukul dia KO kakak. Saya juga tidak percaya. Tapi mama cuma bilang sebelum kau naik di ring. Kau tahu kau pencipta tuh. Kau minta yang penting kau sehat-sehat. Jadi selama saya fight dari 1 sampai 16 tuh mama tidak pernah nonton. Mama cuma di kamar. Mau menang mau kalah mama selalu di kamar. Berdoa saya. Siap kakak. Oh iya. Jadi begitu kakak. Tapi pernah ada rasa takut atau ini gak sih kalau sebelum bertanding gitu? Kalau rasa takut itu paling pertama-pertama awal kita mau masuk pro aja kakak. Itu tidak bisa tidur aja kakak. Adrenalin tinggi ya. Adrenalin tinggi kakak. Jadi Sekarang sudah tidak. kalau sekarang ya, kau latihan saya juga latihan. Kau makan nasi saya juga makan sagu. Beda ini. Itulah kakak. Jadi ya kalau sekarang kalau mau takut sih, iya ada rasa takut juga kakak tuh. Jadi ya pokoknya dia latihan, saya latihan. Kita adu strategi saja nanti di ring. Gitu kakak. Itu bisa ditonton sama orang Indonesia gak sih? Bisa kakak. Di Net TV. Oh di Net TV. Yoi, Oh berarti siaran langsung nanti? Siaran langsung kayaknya. Siap. Bawa kita nonton. Siap. Nanti saya bawa anak-anak belakang Johan. Siap kakak. Dukung tuh. Yo, anak-anak Aimas, saya di Aimas kebetulan. Iya, nanti saya bawa anak-anak belakang Johan suruh Kampi cari dia. Kakak nih kayaknya punya kisah di belakang Johan. Ada. Teman-teman banyak situ. Oh siap kakak. Teman-teman banyak di belakang Johan. Itu daerah danger ya. Siap kakak. Kau berani tidak profesional tapi turun di belakang situ. Asal satu-satu maju. Kalau rame-rame. Masalahnya no rame-rame terus parah nih panah-panah yang lewat jadi. Aduh, saya juga teman banyak. Aman mau belakang itu baik-baik sih. Kak kalau Mamat kan walaupun serem gini kalau ke cewek suka malu-malu ya. Kak Adrian suka malu-malu gitu gak? Kalau ke cewek sih. Tadi dengar suara cewek saja langsung lemah di atas ring. Itu lagi kakak. Kalau ke cewek sih masing-masing pukar tuh joker tuh. Iya. Jadi ya aku tahu lah kalau kayak kakak Mamat begini kayaknya seram ini. Apa? Ya, semua pasti loyo kakak. Pasti loyo kakak. Tapi kalau nanti menang. Sudah ada maksudnya ada niat-niat atau apa? Jadi kan awal-awal COVID itu kakak kan 2019 kemarin saya Asian Games kickboxing kakak. Saya juara. Oh Asian Games ikut kemarin? Iya kakak siap. Mewakili? Mewakili Indonesia kakak. Oh iya. Asian Games mewakili apa sih? Indonesia Papua kakak. Jangan tambah lagi tolong. Orang seluruskan baik-baik. Ya saya juara 3 kakak. Juara 3 di Asian Games. Terus pulang ke mama dorang. Terus balik lagi ini saya belum pernah. Dari 2019 sampai sekarang kan belum pernah lihat mama. Jadi ya. Belum pernah balik? Belum pernah balik ke Sorong. Cuma dengar mama suara dari telepon. Jadi ya mungkin selesai tanding ini. Saya minta izin dari kantor. Mungkin saya mau pulang lihat mama dan bapak dulu. Tolong ya kalau ingat juara kan 300 juta. Pulang ke Sorong paling 2 juta. Ya 2 tiket lah toh. Siap kakak. Nanti kakak kayaknya lurus fak-fak apa. Saya disorong sedikit dulu. Dulu ditembok sedikit dulu. Kak, tapi ada kakak laki-laki bilang. Kakak siapa ya? Kakak Bogi bilang. Kakak Bogi bilang ke saya, dia bilang. Tong anak-anak Sorong tuh. Kalau kamu naik jangan kamu sorong orang lain. Kalau naik jangan sorong. Iya jangan sorong orang lain. Semua ada di posisi masing-masing ya. Kakak, makanya sukses sama-sama. Siap. Mewah. Tapi jangan lupa ya kalau itu tiket. Itu kalau kalah tiket ke Sorong saya. Kalau menang Sorong plus Bali ya. Bisa kakak, bisa tong atur itu. Aman. 600 juta, oke Bali saya itu. Tapi kakak ganti samsak di tempat latihan bisa. Jangan begitu. Ditonjol. Jangan begitu. Ini kan maksudnya buat kita habis menang. Saya nonton kok nanti nih harus tanggal 24. Oh tuh bisa tuh. Ditonton Sabtu pagi jam 8 di akun resmi YouTube dan Facebook One Championship. Kalau di Net TV siaran tuna jam 22.30. Oh siaran tuna. Kalau langsung di akun resmi One Championship di YouTube. Jam 8 pagi berarti. 8 pagi
Indonesia kan? Aku pasti nonton kakak. Siap kakak, Aku terima pasti kasih nonton. banyak buat Siap. kakak orang. Siap. Dan saya bukan hanya nonton, saya berdoa juga supaya Papua Bad Boy menang. Siap kakak, terima kasih banyak. Karena kalau menang saya ke Bali. Yoi. Fak drinker dan Papua Bad Boy. Woi. Holiday di Bali. Mulai apa fak drink kira apa? Julukannya. Woi. Juluk. Mulai ada kan. Ya kita pukul bule-bule lah. Kalau saya pernah pukul bule itu kakak. Kalau pukul bule jangan pakai tangan, pakai botol. Jadi langsung kepala darah. Saya pakai sarungin saja. Itu ke Bali cek. Oke pak, sip mantap. Kau cuma ikut ke tidak? Ikut dong. Ini pasti seru nih. Ya tapi kalau mereka pukul kita serahkan coach duluan. Oke, baik, siap. Semoga menang sih itu yang diharapkan. Karena kan kebanggaannya bukan hanya kebanggaan Adrian sendiri. Siap, kakak. Kebanggaan orang Indonesia juga dan terutama kebanggaan orang tua. Siap kakak. Ini anak mami nih. Sama lu juga begitu. Iya, semua lemah. Semua lemah kalau mama yang bicara. Bukan lemah. Kadang kita melawan sih. Tidak bisa dibohongi. Kalau kadang kita bantah. Cuma ya tetap ikut sih. Gitu ya. Itu yang begitu sudah kakak. Itu mau bilang mau sangar-sangar apa mau. Bapak-bapak itu sangar-sangar lihat tukang pukul istri panggil langsung iyo. Atau mama panggil iyo. Iyo nanti saya pulang. Lepas langsung. Oke. Kita mau suruh Ultimate Team. Adrian untuk menyusun Ultimate Team. Karena kakak Adrian ini kan dari karate awalnya, Siap. ya kan? Ya. Terus kemudian di sini bela diri, ada kendo, Yusi juga. Iya. Ya kan? Yusi kendo kan? Yusi kendo. Iya, ada Yusi kendo. Ada beberapa banyak bela diri. Ada yang apa bela diri itu yang paling bagus itu? Apa? Hah? Apa? Baku pukul. Bela diri baku pukul. Tuh. Iya, kakak. Ada juga Ada tuh juga, ikut kakak. kan. Sudah ada kasus-kasus banyak kan. Nah itu kita mau suruh susun. Ultimate Team yang berisi apa nih? Kalau biasa kan sepak bola coach. Ya kalau karena yang datangnya kakak Adrian fighter. 11 fighter sepanjang masanya versinya ke Adrian. Oh iya. Dari segala macam bela diri, dari segala macam Apapun yang Adrian favorit Iya, banget. Olahraga. Boleh dalam negeri, boleh luar negeri. Siap. Iya, oke. Nah, ini kita dia. susun. Kita pakai formasi bola. Siap kakak. Formasi mau apa? 4-3-3. Apa ya? Kalau kamu bikin editor bekerja, kau rubah. Jadi 4-4-2 jadi harus geser-geser lagi. Begitu saja kak. Gitu. Baik ya. Bagus. Bikin diri baik sekali. Biar tak usah susah-susah kak. Oh iya bikin diri baik. Tidak Bikin apa-apa diri baik. cepat, yang penting puas. Oh Yoi kak. cepat tidak bisa puas. Oh, sorry kak, Harus saya salah kak. lama dan bungkus. Oke, your chooks my pen. Ini kacau nih orang nih. Aduh. Penjaga gawang. Fighter yang kira-kira, kalau taruh di posisi. Kalau taruh di posisi jaga gawang ya kakak ya. Iya. Saya pilih, sabar kak. Saya pilih Leo Tomacida. Leo Tomacida. Tomacida. Oke. Bek kanan. Berarti kan yang, lincah, bertahan bagus, menyerang, fight. Bek kanan. Bek kanan itu super leg. Super leg. Yoi, atlet Muay Thai itu kakak. Oh atlet Muay Thai ya? Ya. Pitos super leg. Bukan. Apaan Petrus Michael. Bukan. Bek kiri. Bek kiri saya Demetrius Johnson. Nah pusing lo tuh. Nah pusing. Nah. Dia tahu ini atlet juga nih. 2 bek tengah. 2 bek tengah kakak. Di situ saya taruh Buakau Eddie Fodey. Bukan itu pemain. Itu pemain bola. Persiwa dulu. Pemain Persiwa. Buakau sama Rotdang. Rotang. Back ini ya? Iya kakak. Oke. Karena keras-keras itu bajingan-bajingan itu. Oke. Gelandang bertahan. Gelandang bertahan McGregor. Kebetulan kayaknya dia pemain bola juga dulu tuh. Iya kakak. Sebelum ke fight, iya kakak. Dia main di Persiram. Tidak kakak. Dia main di Irlandia sana. Tidak tahu di Irlandia ada raja apa kakak. Persiram Irlandia. The central midfield. Oke. Ini yang
bijak, slow. Yang slow kakak Yang apa? Kalau yang slow tuh McLaren. McLaren. Ya, Australia. Australia dia. Ya. Attacking. Gelandang serang. Gelandang serang Nong O. No. Lupita Nong O. Itu Nyong O ya. Hah? Nong O. Benarin Ngasal dong. ngasal banget sih. Enggak, Lupita Nyong O. Benarin. Right wing. Sayap kanan. Ini pasti sayap laju. Sayap kanan kalau yang Buang umpan cepat bagus. itu namanya Lartsila kakak. Lartsila. Sebutannya di fight itu The Flash. The Flash. Ya, karena cepat dia. Oke. Oke. Sayap kiri. Sayap kiri saya pilih Khabib Nurmagomedov. Dia lincah juga ya. Dia lincah kakak. Dari kecil dia fight Latihan yang beruang, Iya, bos. Latihan yang kayu tuh. kalau saya Kayu tuh. bela kayu bakar sih. Mencari yang kayu tuh. Tapi kalau beruang kejar tetap saya lari. Striker. Kalau striker saya pilih Jonathan Agerty. Apa ininya? Muay Thai kakak. Muay Thai juga? Ya, dari Inggris. Oh. Ya. Satu pemain cadangan. Satu orang. Satu pemain cadangan. Satu pemain cadangan. Super sub siapa kira-kira? Muhammad Ali kakak. Yoi. Muhammad Ali. Pelatih. Satu orang. Pelatihnya fighter juga kakak. Iya boleh dari yang pemain ini cocok ini. Jadi Kalau nanti pelatih. besar jadi pelatih. Kalau sudah pensiun jadi pelatih. Pelatihnya Suli Silawanto kakak. Suli Silawanto. Yoi. Kapten dari semua ini siapa nih? Kapten dari semua ini Yang cocok jadi kapten. yang cocok jadi kapten kayaknya Nong O. Nong O. Karena dia militer soalnya. Oh iya. Yoi kak. Wih luar biasa. Nong O. Oke. Kenapa tidak ada petinju di dalam line up awal? Ya kakak. Soalnya ini dunia MMA kakak. Kalau cuma tinju, aduh bahaya kakak. Kalau cuma tangan ini soalnya sepak, tendang, banting, injak, Ya, tapi kunci. misalnya kayak Mike Tyson dulu suka juga. Kalau Mike Tyson ya kakak, maksudnya suka juga tapi ya Bapak-bapak pasti nonton dulu tuh. Iya, Zaman maksudnya- kalau hari Minggu. hari Minggu tuh pasti bapak nonton. Tapi kalau untuk fightnya Om Mike Tyson kayaknya Adrian kurang suka karena dia suka beradu tuh. Suka nahan pukulan kakak. Jadi maksudnya Defend. iya bukan defense kakak. Jadi orang mukul tuh dia tidak pernah menghindar. Dia maju terus karena disebut leher beton kakak. Nah, kalau di MMA ya kalau kau tada begitu ya. Kau pasti kalah poin kalau sampai selesai. Karena kau Berarti harus KO kan. Kayak Mike Iya. Tyson kan. Dia tahan Iya, terus dia tapi di tahan, sekali iya. pukul orang itu KO. Iya. Tapi kan pernah dikunci sama Alexander Oliveira kan. Holyfield ya. Sampai Jadi- gigit telinga tuh. Sampai gigi telinga kan. Nah itu karena di main mindsetnya. Lennox Lewis juga lawan dia menang. Menang juga kan. Iya karena itu sistem batu begitu kakak tuh main maju terus begitu. Jadi Temponya yang tidak ada. Iya kakak. Oh kalau Adrian tipikal suka yang main tempo. Kalau saya sih kasih slow tempo sih kakak. Kasih slow. Yoi kak. Kasih slow. Karena saya lagu masuk itu juga kakak. Oh itu? Yoi. Ya sampai di Stadion Lumpini Iya, pakai itu. Sampai Stadion Lumpini nanti saya pakai lagu itu kakak. Yoi. Kasih slow Mari tempo. kita goyang santai, kasih slow. Kasih minyak lantai Kasih tuh, kakak. slow. Yoi. Tidak Tahu tahu. itu tahu. Tahu. Ruben Sanadi suka dengerin lagu tuh. Lah, Ruben Sanadi. Iya. Jadi sudah beberapa kali fight itu saya pakai lagu kasih slow. Jadi bukan saya mau sombong atau apa-apa kakak. Jadi di setiap camp-camp yang ada di sini di Jakarta atau apa, kalau mereka putar kasih slow tempo, pasti mereka buat snapgram terus tandai. Ada lagunya Adrian ini. Yoi, Kasih Kak. slow. Kasih slow tempo. Nanti nextnya ganti. Apa, kakak? Ay biar sudah sesuatu minta. Jangan kakak. Nanti kau tak bisa jadi Nanti tungloyo kalau bakal ada di tungloyo. Aduh sayangi, kau bagaimanakah hati tara. Itu kan ada sorong. Atau Aumonda. Anak sorong tuh tahu molo tuh. Wis. Ay biar sudah sabar. Oke baik. Itu tadi ultimate timnya Kak Adrian. Iya. Nah sekarang kita ada SSB, Sobat Sporty bertanya. Jadi Kita kemarin sudah kasih tahu. Kakak saya boleh minum kah? boleh. Dari tadi untuk orang minum. Saya mau minum tapi ini setengah mati nih. Enak ya.
Ada waktu istirahat jeda kakak 1 menit. Apa? Nah, jadi kalau kita main MMA itu kan 5 menit, terus 3 ronde kakak. Jadi 1 menit itu istirahat untuk minum dulu, terus baku-baku lihat dulu tuh. Kasih tahu strategi apa yang kurang dari kau sudah kalah poin ini, kau harus kejar dengan ini, teknik ini, gitu kakak. Jadi di instruksi. Di jeda itu ya? Iya kakak, di jeda itu. Untuk perbaiki kita punya strategi lagi. Itu masih bisa dengar? Masih bisa dengar kakak. Masih bisa ikut itu ya? Masih bisa ikut kakak. Kan Paling telinga... mata yang darah saja kakak. Sambil darah tumpah-tumpah kan. Pelatih bilang kau harus begini. Bisa telinga juga kan ada dapat pukul tuh. Iya, siapa kakak. tahu kan tidak dengar lagi. Masih dengar kakak. Masih ya? Awal ya? Oke. Ini kita sudah kasih tahu kemarin. Ya. Seorang Adrian Matis akan datang ke sini. Iya. Dan diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh netizen. Oke, yang pertama dari Ung Boys. Apakah earnings atlet MMA menjanjikan? Kalau di Indonesia sih kakak, yang Adrian lihat selama ini sih, kayaknya terada sih kakak sih. Tapi itu tergantung orang-orang juga sih, masing-masing atlet ya kakak ya. Kalau untuk atlet MMA, saya juga kan untung kan saya kerja di kementerian juga kakak. Nah, jadi ini saya izin ke bos-bos orang. Tapi kan sekali menang bisa. Iya kakak, maksudnya sekali menang itu. Ini juga kan ada bantu-bantu mama juga di sana untuk usaha kah apa kakak. Tapi kalau untuk ini sih, kayaknya kalau untuk atlet Indonesia kan punya waktu kakak. Tadi umur berapa sampai usia umur berapa kakak. Tapi kalau di luar negeri kan menjanjikan kakak. Karena bisa miliaran itu sekali tanding Iya, kan. Kalau McGregor 1 kali fight bisa beli pesawat 1 kakak. Iya. Iya sih. Jadi untuk Indonesia. begitu sih kakak. Siap. Selanjutnya dari Mr. Elite. Kalau dikasih kesempatan mau nggak lawan Alex Silva lagi? Jadi kan saya 2 kali fight sama dia. Kita 2 satu sama. Dan mungkin kalau besok saya fight dengan Cina ini, Tuhan sayang, saya sehat-sehat dan saya bisa menang. Amin. Mungkin saya akan SeaWorld untuk pertandingan yang ketiga dan saya akan bilang Silva stop kau main polo-polo. Kalau kau laki-laki tondo baku tumbuh. Yoi. Dia suka polo-polo? Karena Silva tuh black belt jiu-jitsu kakak. Nah, itu kalau dia pegang kakak tuh mungkin kayak ular piton lingkar kakak. Oh, susah bergerak. Susah bergerak kakak. Dia andalannya itu. Dia andalannya kunci-kuncian kakak. Kalau Kak Adrian andalannya apa? Kalau saya andalannya kita baku tumbuh kakak. Buku. Jadi saya finisher terbaik juga kakak. Di saya punya kelas. KO terbanyak juga kakak. Dari 16 kali fight, saya mukul orang 9 kali KO kakak. Siap. 9 kali KO. 9 KO kakak. Yang ke-10 silakan. Silakan. Jangan. Kacau banget ya orang ini. Finisher terbanyak kakak. Saya dengan champion. Rekor KO ya? Ya rekor KO. Saya dengan champion yang pegang sabuk, saya masih lebih banyak KO-nya kakak. Tapi karena main peringkat, jadi saya harus ikut tangga-tangga peringkat ini. Makanya ini salah satunya perbaikan peringkat ini. Peringkat kakak. Oke. Ada dari Fabiano Luis. Apa ada rencana buat tempat latihan yang layak buat anak-anak Papua? Kalau untuk tempat yang layak sih ya Bikin tempat latihan. Ya itu Sasana lah. Sasana Adrian pengen bikin di Papua. Di Sorong ya? Iya pengen sekali kak. Pengen bikin di Sorong. Mungkin biar ada yang ganti Adrian begitu kakak. Iya. Di anak-anak sekitaran Aimas ya. Pokoknya anak-anak mana yang mau gabung sudah. Pokoknya yang di sekitaran Papua tuh kakak. Jadi di Jakarta sini juga Adrian ada bikin satu komunitas Papua Top Team namanya kakak. Jadi mau anak siapapun, mau dari mana juga kita latihan sama-sama. Sama-sama untuk bahwa mereka kita tidak nakal di jalan aja kakak. Tapi ada wadah yang di situ ada. Saya punya adik berapa orang yang sudah main ke event-event di Indonesia sini. Iya. Dan menghasilkan uang juga. Menghasilkan uang kakak. Oke. Jadi bukan baku-pukul sembarangan di jalanan. Iya kakak. Di klub ya. Iya kakak, di pukul supir angkot. Itu Anda. Oh salah kakak. Iya. Maaf. Itu Adrian. Selanjutnya dari Adin Rashad. Kakak dong tanya Adrian kakak dong tanya, ini berarti dari Papua nih. Kakak dong tanya Adrian benjol di kepala itu karena tabrak tiang gawang atau karena bakalai? Benjol dong. Itu kenapa? Jadi dulu tuh main Liga Mahasiswa kak. Ini bola? Iya kakak, Liga Mahasiswa. Jadi bola lewat
Kan saya mau bikin Cristiano Ronaldo yang terbang tuh. Van Persie kakak. Jadi bola sudah lewat kan. Van Persie, iya. Tiang tinggal kopeng tiang. Saya pingsan kakak. Ini dia punya benjol sampai sekarang. Jadi ada lifum di dalam kak. Nah, terus ke Thailand dapat elbow lagi tambah. Jadi dia ini ada benjol. Jadi kalau kakak Mamat tekan coba. Tidak mau. Coba kakak. Tidak mau. Tekan. Jadi ada 2 benjol kakak. Jadi harus dibelah ini. Harus dibelah terus dikasih keluar disedot. Oh ini cairan ya? Iya cairan. Oke. Kan Pak Dokter. Iya. Dapat lap sih. Saya urus gigi bukan benjol. Oh siap. Tolong. Siap Pak Dokter. Jadi itu karena mau selebrasi kayak Van Persie. Mau selebrasi mau kasih gol kayak Van Persie. Waktu itu tong kalah ini. Jadi saya sudah isi 1 lagi. Jadi tong kalau tidak salah kita final dengan UNJ kakak. Nah, jadi UNJ itu suka tinggal tong 2-0. Nah, jadi saya baru, karena dulu saya punya kampus di Serang Banten, saya baru sampai langsung pelatih bilang, Adrian masuk. Saya isi 1 tuh kakak. Saya isi 1, jadi mau isi yang kedua nih, kakak laki-laki dia umpan dari sebelah. Terbang. Jadi kakak saya suka langkah tuh, jadi sudah terlambat. Jadi saya mau bikin lompat-lompat Van Persie tuh kakak. Wih, bola lewat tiang tinggal kopeng tiang, pingsan. Bangun lagi, bangun sudah di rumah sakit dan kompres es di sini kan. Ini bukan aja manusia, yang gawang juga baku pukul. Dia striker juga berarti ya, finisher di sepak bola juga ini. Ya, ini selanjutnya dari Fine. Pernah enggak terasa ingin nangis di atas ring saking kerasnya pukulan lawan? Kalau menangis tidak pernah. Kak. Kayak rasa ingin, kayak ya anjing sakit sekali nih. Waduh kakak, kalau itu paling banyak kali sih. Apalagi kita di posisi ground fight. Terus lawan kita pas posisi di atas. Baru mereka pakai sikut elbow kakak. Itu saya telinga pernah sobek tuh kakak tuh. Pernah sobek, tapi ya mau bagaimana lagi. Ini tuh berjuang, jadi tuh harus tahan kakak. Mau menangis sih tidak menangis kakak. Tapi dalam hati cuki main nih ini anjing itu. Binatang. Marontak juga dia tahan juga di atas. Pakai Thailand dia pukul sampai dia elbow sampai telinga ini berdarah kakak. Tep juga kalah kak. Tapi ya terpapa dari situ saya belajar lagi. Bagaimana supaya tidak dikunci ya? Tidak dikunci di atas, tidak dikuasai oleh lawan kak. Tapi kalau satu dibilang dari 16 pertandingan di One Championship. Satu orang yang pukulan yang keras lah. Yang ini orang pukulannya paling kuat. Ada dari Kamboja kakak. Dari Kamboja. Itu bukan pukulan, tendangan kakak. Itu dia tendang saya, itu saya tak putar 360 derajat langsung putar langsung kakak. Dia tendang dari kaki nih, tak putar langsung. Dari kaki? Iya dari paha. Dari paha saya tak putar langsung, saya bilang orang ini kuat nih. Jadi kalau saya baku pukul berarti sama dengan saya tabrak gunung es. Jadi lebih saya kasih jatuh aja. Lebih saya take down dia, angkat banting baru finishing dia di bawah. Itu sambil pikir berarti ya? Sambil pikir kakak, adu strategi kakak. Iya. Oke. Ya begitulah ya. Podcast horor kali ini ya. Seru ya. Tapi kita berharap sih semoga bisa memenangkan pertandingan yang ke-17 ini. Siap kakak. Berarti kan rekornya kalau bisa KO berarti genap 10 kali. 10 kali. KO memperbaiki peringkat sampai menjadi top di kelasnya Adrian Matis. Yes. Yang penting sehat-sehat, maksudnya jaga-jaga juga Siap kakak. Muka, aduh. Makanya kan latihan menghindar tuh kakak tuh. Saya tuh malas kalau nonton orang ya saya kenal sebenarnya. Gak tega ya? Gak tega. Iya. Kayak maksudnya apalagi kayak tadi di bawah baru pukul begitu kayak saya macam mau masuk TV bantu. Gimana sih Marco? Iya. Malas gitu. Nah tapi yang penting sehat selalu. Siap, Ya penting teman-teman juga yang mau nonton di hari tanggal 24. Ya, live jam 24 Februari 8 ya. Jam 8 bisa disaksikan di YouTube-nya One Championship. Ya. Jam 8 Facebook pagi. juga Facebook bisa. Iya, YouTube dan Facebook One Championship jam 8 pagi. Kalau kalian mau nonton siaran tunda ada di Net TV. 22.30 malam itu juga ya. Iya, berarti jam 10:30 ya, malam. Oke, jadi itu tanggal 24 Februari. 24 Februari. 2020, ini 2020 berapa? 3. Oh udah 3 ya? 2023. Yes. Sip, mantap. Sebelum pulang kita ada oleh-oleh. Kita ada oleh-oleh. Siap. Oke. Ini oleh-oleh ini saya sudah taruh titip baca-baca sedikit. Siap kak, Siap kakak. Yoi kak. Apa coba dibacakan dong? 93 kelahiran. Siap kak. Indonesia. Siap. Adrian Matis.
Siap kakak. Tidak bos. terhingga Papua Bad Boy. Siap kakak. MMA. Hormat. Tiger Shark. Siap. 101 Championship. Medali perunggu SEA Games 2019. 2019. Love Adik. Siap kakak bos, hormat. Siap. Sebanyak kakak. Love Adik tuh kenapa? Ya kakak. Saya kasih sekolah sapu adik-adik kakak. Jadi mama dan bapak itu. Jadi adik-adik dong yang di komplek. Kalau dong yang sudah ada orang tua tuh kan. Mama dan bapak nih paling suka rawat-rawat. Oh, Gitu, sekitar-sekitar iya, situ. Jadi ya saya punya mimpi juga kalau seandainya Tuhan sayang, saya masih kuat kakak. Saya mau bikin mama dan bapak dong punya rumah untuk jaga adik-adik orang yang ini. Ini bukan adik-adik saudara ya, maksudnya adik-adik sekitar Adik-adik kompleks itu kan. sekitar kompleks yang sudah tidak punya rumah, orang tua sudah ada. Nah, Untuk tinggal bikin. bikin rumah satu untuk ya mama dong kasih sekolah dorang. Itu aja kakak. Oh iya, adik-adik Saya punya komplek. mimpi. Luar biasa, semoga Siap, Kak. tercapai sih. Siap kakak. Impian yang sangat mulia. Silakan ditandatangan dulu. Silakan Kak ditandatangan. Adrian. Kakak bos, hormat. Ya tanda tangan yang suka titip absen. Iya betul. Karena gampang. Jadi kalau masuk kuliah tidak mau masuk kuliah, titip absen di teman-teman. Yoi, Kak. Jadi harus gampang. Gampang Iya, ya. Kak. Itu yang gampang kak. Iya. Kalau ini kan susah. Kalau yang susah kan teman juga malas kalau Coba, tanda tangan. kebetulan kan sekolah ini tuh kakak. Sekolah kedinasan. Kedinasan. Jadi, kalau tidak apel kan dulu lihat dari tantangan hadir tuh. Jadi yang gampang-gampang Iya. saja AMT saja itu sudah, saja. sudah. Adrian Mateus. Masalahnya saya punya tanda tangan mirip-mirip begitu juga. Tim absen. Iya. Kita juga Kita masih juga ada jersey dari Riors. Yoi. Buat dipakai jalan-jalan. Siap kakak, nanti kayaknya saya foto baru kasih tunjuk kakak. Nanti saya foto di ring ya. Oh, Saya janji iya. buat kakak orang. Nanti Yang saya foto di. yang itu. Kalau nanti bawa ada, nanti kita ada buat Ini nanti bawa. saya foto di ring nanti kakak. Tidak usah, Pas ini ceket. buat. Yang ini jangan, yang itu. Yang mana? apa? Ini. FUT. FUT bawa nih. Oh, siap kak. Dibawa di ring. Ini buat apa? Kau pakai di ring? Oh, buat apa? Kau pakai di ring. Tulisannya Bali. Buat apa? Yoi kak. Ya gitu. Ya, angkat. ABC sambal sih. Buat apa? Makanya dia bilang buat. Ini pakai untuk latihan sore-sore. Iya, Kak. Jogging. Iya, Kak. Itu Iya. saya baca Piala Dunia apa tuh? Piala Dunia? Dunia lain. Nah, bikin apa mau dipaksa? Saya bilang gimana ABC ini kan ABC kopi kakak. ABC kopi susu dong. Iya. Ini ABC sambal ini yang. Aduh. Oke, tapi sehat-sehat selalu Siap, Kakak Kakak Bos. Adrian. Tapi kakak izin saya jujur aja kakak. Iya. Saya nonton kakak Mamat ini waktu masih kuliah tuh kak. Tuh. Oh iya, Siap, kuliah Kak. kedinasan. Dia masih sekolah di kampus tuh kakak. Iya. Tuh. Sekarang saya ketemu dia orang ini. Oh, Memang luar biasa. inspirasi anak Papua lu Ya, ya. maksudnya saya ingat yang kakak bilang makan papeda baru talem semua itu. Iya. Ah, itu yang saya paling ingat. Itu materi yang paling saya paling sebentar tidak saya suka lem itu kakak materi di bawah itu. Kenapa? Jadi bagaimana? Kita pukul dia? Fix kan? Fix kak. Oke, fix. Oh, efek aja, woy. Ya, jadi untuk selanjutnya kita sudah tidak akan kehadiran Coach Ripan di episode selanjutnya. Oke. Tapi Kak Adrian sehat-sehat selalu. Kakak makasih. Yang paling penting bahagia. Siap kakak. Karena mau lakukan apa saya kalau tidak bahagia kan tidak asik. Nah? Iya. Siap kakak. Nah yang penting juga tujuan-tujuan mulianya semoga tercapai buat sekolah adik-adik yang yatim piatu yang di sekitar Siap, Kak. kompleks itu kan. Siap, Kak. Itu semoga tercapai dan salam buat orang tua di Sorong. Siap kakak. Buat adik-adik di Sorong semua. Yoi. Anak-anak Aimas, anak-anak Saga, situ anak-anak Kilo 8 toh. Samping bandara situ. Tidak tahu. Ini anak-anak RPG Love, K2RT. Yoi. Tidak paham. Tidak paham. Pokoknya anak-anak selatan Yoi, semua lah. siap, Kak. Iya, anak-anak kabupaten dorang. Oke baik. Sip. Kalau begitu saya Muhammad Al-Katiri pamit Saya undur Rifan diri. Pradipta juga pamit. Berikan tepuk tangan dan semoga menang Adrian Adrian Mateus.